Seperti yang kita ketahui, aplikasi pinjaman online EasyCash itu ada yang namanya limit. Nah, limit ini kita jadikan sebagai limit pinjaman ya, di mana kalian bisa mengajukan sebesar itu. Nah, tiap orang tentunya memiliki limit yang berbeda-beda ya, dan maksimal itu sebesar 20 juta. Apakah mungkin kita bisa meminjam 20 juta dari EasyCash? Jawabannya mungkin saja, karena memang ada banyak juga yang bisa mendapatkan limit 20 juta dan mendapatkan pinjaman sebesar itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa yang kalian punya dan kenapa kalian bisa mendapatkan limit segitu. Untuk proses penentuan limit ini, teman-teman, itu berdasarkan dengan profil keuangan kita ya. Mulai dari slip OJK, mulai dari tanggungan cicilan kita yang lain-lain, mulai dari gaji, pekerjaan, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang baru-baru awal menggunakan EasyCash atau pengguna baru, itu limitnya memang tidak terlalu banyak. Kenapa? Ya karena memang kalian tidak pernah atau mungkin tidak mempunyai histori kredit atau pinjaman di EasyCash, sehingga performa kalian masih belum diketahui apakah performa kalian ini termasuk kredit yang lancar atau kredit macet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menaikkan limit pinjaman EasyCash kita? Ini sebenarnya kompleks ya, ini sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi secara garis besar adalah dengan menaikkan atau lebih aktif lagi untuk melakukan pinjaman online di EasyCash. Dan tentunya bayar tepat waktu juga. Ya, itulah yang membuat kalian membangun histori atau mungkin biasa kita sebut dengan credit score. Ya, credit score ini yang menjadi tolak ukur atau parameter penting kenapa limit kalian harus dinaikkan dan kenapa tidak. Untuk proses pengajuannya memang ada berbagai macam cara ya. Bisa kalian mengajukan pengajuan langsung dan ada beberapa kasus yang limitnya itu dinaikkan dengan sendirinya. Tapi tentunya setelah beberapa bulan ya. Jadi pada umumnya orang-orang yang mendapat kenaikan limit itu setelah 3 bulan daftar, mereka baru bisa mengajukan kenaikan limit EasyCash. Nah, bagaimana buat orang-orang yang tiba-tiba dinaikkan nih limitnya? Itu karena mereka memang proses pengajuannya itu lebih sering, bayarnya nggak bermasalah, dan nominalnya itu selalu mungkin ya katakanlah besar, tapi tetap dibayar tepat waktu. Ya secara logika masuk akal, siapa sih yang nggak mau kalau misalnya punya nasabah itu sering pinjam dan bayarnya tepat waktu? Karena disitulah cara aplikasi pinjaman online itu bekerja. Seperti EasyCash contohnya, pastinya akan mendapat keuntungan dari bunga yang diberikan kepada nasabah pinjol tersebut, teman-teman. Ya, dari sini semoga kalian pahami ya tentang apa sih dan bagaimana skema untuk menaikkan pinjaman online di EasyCash. Ya, jika kalian manual, kalian bisa hubungi customer service, kirim email untuk proses kenaikan limit dari EasyCash kalian. Tapi tentunya ini tidak 100% bakal berhasil ya. Jadi tetap akan meninjau profil keuangan kalian, gaji kalian seperti apa. Gak mungkin kan, misal gaji kalian 3 juta atau 5 juta, tapi mendapatkan limit 20 juta. Gak mungkin banget. Nah, cicilannya berapa? Gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya proses pengajuan itu tetap melakukan analisa. Proses penentuan limit seseorang itu tidak secara otomatis serta-merta diberikan limit segitu. Enggak. Tapi melalui beberapa proses kayak analisis. Jadi di EasyCash itu pasti ada divisi yang namanya analis perkreditan. Ya, analis pinjaman, analis limit yang akan menentukan kalian saat mendaftar itu, oh orang ini dengan kriteria seperti ini pantasnya dikasih limit range berapa sampai berapa loh. Nah, itu tinggal nanti akan memberikan kalian limitnya berapa ya. Tentunya orang pasti akan menginginkan mendapatkan limit yang tinggi agar mereka bisa mengajukan pinjaman online dengan jumlah nominal yang tinggi serta cicilannya juga lebih panjang. Ya, seperti yang kita ketahui ya, nominal pinjaman kita, pengajuan pinjaman kita itu berdasarkan jumlah pinjaman, yang mana itu juga tergantung dengan limit. Semakin besar jumlah pinjaman kalian, otomatis akan semakin lama juga tenor masa pinjamannya. Ya, mungkin kalau misalnya kalian pinjamnya cuma 500.000, paling ya cuma kalau nggak 3 bulan, ya cuma 1 bulan. Kalau misalnya kalian pinjamnya 10 juta, tentu pasti akan ada pilihan 6 bulan atau 12 bulan, teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan sedikit mencerahkan kalian tentang gimana sih sebenarnya proses kenaikan limit dari aplikasi pinjaman online EasyCash. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin ingatkan kepada kalian juga bahwa aplikasi pinjaman online EasyCash tentu memiliki resiko-resiko yang sangat besar juga sebanding dengan aplikasi pinjol yang lain. So, pikirkan secara bijak, jangan asal minjam. Kalau ada kesempatan untuk tidak minjol, kalian bisa
pakai alternatif yang lain itu. Contoh, misal keluarga kalian mau minjemin, ya lebih baik kalian pinjam di keluarga dibandingkan kalian ke aplikasi pinjaman online manapun. Yang mana tentunya kalau misalnya pinjam di keluarga itu kan nggak ada bunga ya, nggak ada mungkin denda. Nah itu jauh lebih aman dan jauh lebih tenang lagi ke depannya. Dibandingkan pinjol yang ada bunga semakin hari semakin gede utang kalian, maka akan semakin besar juga tanggungan-tanggungan yang harus kalian bayar ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.